Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku semua, gimana kabarnya kamu pagi ini? Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik ya. Mudah-mudahan pagi ini anak-anakku semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, sehingga nanti bisa mengikuti PJJ MTS Nahdlatul Muslimin. Karena ternyata sampai pada saat ini tahun ajaran baru 2021-2022 kita masih dalam kondisi yang belum memungkinkan untuk bertatap muka. Mudah-mudahan dengan pembelajaran jauh-jauh ini tidak mengurangi ya rasa semangat kita dalam menuntut ilmu di MTS Nahdlatul Muslimin. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita buka dulu, kita awali dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pembelajaran kita dengan jarak jauh kali ini senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan anak-anakku semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita senantiasa diberi kesehatan dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Nah, anak-anakku semua, di kelas 8 ini ya, anak-anak masih bertemu dengan saya, yaitu dalam mapel Quran Hadis sebagaimana tahun lalu, yaitu kelas 7 anak-anak bertemu dengan saya dalam mapel Quran Hadis. Nah, ini dilanjutkan sampai pada kelas 8 masih Quran Hadis bersama saya. Saya yaitu pengampu Quran Hadis ya, nama Ali Imron SPDI. Nah, ini alamat saya RT 02 RW 1 Wates Punjaan Kudus. Email saya pakpong.ai@gmail.com. Ini WA saya, bisa dihubungi ya. Kemarin yang dari kelas 8A sudah saya beri nomor WA saya, nanti bisa dilihat lagi di layar videonya. Nah, untuk itu mari kita awali pembelajaran Quran Hadis ini, yaitu dengan memulai kompetensi dasar, yaitu yang kita pakai kompetensi KD-nya adalah KD 3.1. KD 3.1 ini memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad, mad len, dan mad arid lis sukun. Ini untuk KD 3.1. Kemudian dilanjutkan dengan KD 4.1, yaitu mempraktikkan hukum bacaan mad iwad, mad len, dan mad arid. Ini KD atau kompetensi dasar yang akan kita gunakan dalam pembelajaran putaran pertama kali ini. Dan mungkin nanti kalau waktunya tidak mencukupi untuk KD 4.2 bisa dilanjutkan pada pertemuan putaran kedua. Nah, sekarang di dalam KD 3.1 kita akan mempelajari tentang bacaan mad. Bacaan mad ini kita awali dari pengertian mad. Nah, pengertian mad menurut bahasa atau secara bahasa, mad ini berasal dari kata madda yamuddu maddan. Nah, madda yamuddu maddan. Nah, artinya memanjangkan atau membentangkan. Ini mad, pengertian mad jika ditinjau, dilihat dari segi bahasa.
Ya, dari kata madda yamuddu maddan artinya memanjangkan atau membentangkan. Ya. Kemudian jika mad itu ditinjau menurut istilah ilmu tajwid, ya, sedangkan menurut ilmu tajwid mad adalah itolatu shauti bi harfin min harfil maddi. Ini pengertian mad menurut ilmu tajwid, itolatu shauti bi harfin min harfil maddi. Nah, artinya memanjangkan suara dengan salah satu huruf-huruf mad. Jadi ada suara dibaca panjang, tapi dengan catatan huruf yang dibaca panjang tadi ini ada atau bertemu dengan salah satu dari huruf-huruf mad. Ya, itu baru huruf tersebut ya bisa dibaca dengan suara panjang. Nah, adapun huruf mad itu ada 3, yaitu alif, ya, wawu. Bolak-balik boleh, wawu, ya, alif, atau ya, alif, wawu. Yang penting jumlahnya tetap 3. Ini huruf mad. Jadi huruf 3 ini, alif, wawu, ya, ini bisa memanjangkan bacaan suara huruf yang melekat atau bergandengan dengan salah satu huruf alif, ya, dan wawu. Nah. Sekarang pembagian mad. Mad itu dibagi menjadi 2 macam. Ya, pada dasarnya mad itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu mad asli atau mad tabi'i dan mad far'i atau mad cabang. Ini pada dasarnya ya, pada dasarnya mad itu dibagi jadi 2 ini. Tapi nanti dari mad far'i ini yang punya banyak cabang-cabangnya. Jadi menjadikan mad ini menjadi banyak karena far'i ini merupakan cabang-cabang yang banyak. Tapi aslinya atau pada dasarnya ini adalah hanya mad asli dan mad far'i. Nah. Dan mad far'i sendiri ini dibagi menjadi 14 macam. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14. Ini saya ambil yang 14. Ya, saya ambil yang 14. Mad secara mad far'i ini dibagi menjadi 14 macam. Nah, kita lihat 14 macam itu apa saja. Nah, yang pertama mad wajib muttasil. Ini masuk dalam mad far'i. Yang kedua mad jaiz munfasil. Ini juga bagian kedua dari mad far'i. Yang ketiga mad lazim musaqqal kilmi. Nah, yang keempat mad lazim mukhaffaf kilmi. Yang kelima mad lazim musaqqal harfi. Yang keenam mad lazim mukhaffaf harfi. Yang ketujuh mad tamkin. Sedangkan yang ke-8 mad arid lis sukun. 9 mad badal. Yang ke-10 adalah mad len. Yang 11 mad silah to siroh. 12 mad silah to wilah. 13 mad iwan. Yang ke-14 adalah mad far'i. Nah, ini adalah pembagian mad far'i yang jumlahnya mencakup sampai pada 14 mad. Ini tidak akan kita pelajari semua, ya. Yang kita akan pelajari nanti adalah sebagian, karena di dalam mapel Quran hadis itu pelajaran tajwid hanya sebagai pelengkap, tidak secara keseluruhan. Sebab sudah ada mapel sendiri, yaitu mapel tajwid untuk memperdalam ilmu tajwid. Di sini adalah hanya untuk kelengkapan
pelajaran Quran hadis, makanya tidak dijelaskan dengan seluruhnya apa itu mat-mat yang ada 14 itu ya, kita gunakan sebagian saja nanti. Dalam bab ini yang akan dibahas adalah tentang mat far'i yang terdiri dari mat iwad, len, mat arid, lis, sukun. Hanya 3 mat. Ya, hanya 3 mat ini dari mat far'i yang akan dibahas dalam KD 3.1 ini. Nah, selanjutnya mat iwad. Yang pertama kita bahas. Mat iwad adalah jika ada fathah tanwin yang berada pada akhir ayat atau tanda waqaf atau diwakafkan. Contohnya sujada dibaca sujada, yusron dibaca yusro, tamaman dibaca tamaman, sami'an basyiron dibaca sami'an basyiro, adzaban aliman dibaca adzaban alima. Ini dinamakan mat iwad. Kenapa? Karena ada tanwin ya berada pada akhir ayat atau tanda wakaf atau diwakafkan. Nah, ini tanwinnya ya dibaca fathah atau diganti dengan huruf dengan harokat fathah. Ini makanya dinamakan mat iwad. Nah, paham kan? Nah, itu mat iwad. Nah, catatan. Nah, ini perlu diingat anak-anak. Jika fathah tanwin menyertai huruf tak marbutoh itu tak yang seperti ini. Tak akan ada yang seperti ini, ada yang panjang. Nah, tak marbutoh tidak dibaca mat karena huruf tak marbutoh ini apabila diwakafkan berubah bunyi menjadi ha. Nah, contoh irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini ada tak marbutoh berharokat fathah tanwin. Nah, ketika diwakafkan ini namanya apa itu? Tidak boleh dibaca fathah, tapi taknya dibaca ha menjadi mardiyah. Tidak boleh mardiyata, tapi mardiyah. Contohnya lagi rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Nah, ini ada tak marbutoh berharokat fathah tanwin. Ini taknya ini dibaca menjadi ha, tidak boleh dibaca ta. Di sini tan tidak boleh ta, tapi dibaca ha. Mutahharah dan boleh mutahharata. Nah, ini pengecualian ya, catatan untuk mat iwad. Nah, selanjutnya agar lebih jelas, mari kita baca surat An-Nasr ya, di mana surat An-Nasr ini ada bagian contoh dari mat iwad. Mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Anak-anak perhatikan, di sini ada lafal afwajan ya, ini berhenti, maka tanwin yang ada di sini diganti dengan fathah. Tanwin yang ada di sini diganti dengan fathah.
membacanya, yaitu jadi afwaja. Ini juga tawaban, ada tanwin ya dalam keadaan di akhir kalimat atau berhenti atau diwakafkan, maka fathah tanwin ini ya membacanya diganti dengan alif, dengan fathah tawaba. Makanya mat seperti ini dinamakan mat iwat ya, mat iwat ganti. Nah, selanjutnya bagian kedua adalah mat len. Nah, mat len ini pengertiannya yaitu jika ada huruf mat wawu atau ya huruf kan ada 3, tapi yang masuk dalam huruf mat len ini huruf wawu atau ya yang berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Cara membacanya harus lunak, tidak boleh keras. Jadi len ini artinya lunak, ya lemes, bacaannya lunak, tidak keras. Ini tanda-tandanya apa? Yaitu huruf mat wawu atau ya yang berharokat sukun. Nah, yang berharokat sukun ini kemudian huruf sebelumnya berharokat fathah. Maka cara membacanya harus lunak, tidak boleh keras. Ini mat len. Nah, contohnya ini ada huruf mat wawu berharokat sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah alif. Ini namanya mat len. Bacaannya wa auhayna. Ini ada lagi contoh huruf ya, huruf mat berupa ya, kemudian berharokat sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. Ini dinamakan mat len. Cara bacanya dibaca lunak, tidak boleh keras. Ghairil maghdubi, ghairil maghdubi. Nah, ini adalah contoh dari mat len, ya bacaannya lunak. Cara membaca mat len boleh dengan dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Ada 3 pilihan. Boleh dipanjangkan 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat, tergantung nafas kita kuatnya yang mana. Kalau nafasnya pendek cukup 2 harokat, kalau sedang boleh 4 harokat, kalau nafasnya panjang boleh 6 harokat. Ini panjang bacaannya. Nah, contoh amil sayain min khawf agak panjang, as-soif agak panjang, Quraisy pendek 2 harokat, al-bait pendek 2 harokat. Nah, ini contoh-contoh dari mat len yang dibaca lunak, tidak boleh dibaca keras. Nah, selanjutnya anak ya, agar lebih jelasnya coba kita baca surat Al-Quraish bersama-sama ya. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wasyayf. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nah, ini bacaan mat len ya, contoh Quraisy ya, ada ya huruf mat berharokat sukun, huruf yang sebelumnya berharokat fathah. As-soif, nah ini juga ada ya berharokat sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. Al-bait, ini ada lagi ya berharokat sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. Khauf juga begitu, huruf mat wawu berharokat sukun, huruf sebelumnya berharokat fathah. Maka inilah contoh dari bacaan mat len. Yang ketiga, mat arid lis sukun.
Mad arid sukun yaitu jika ada huruf mad, alif, wawu, ya. Huruf itu berada pada akhir ayat atau tanda wakaf, ada tanda wakaf atau diwakafkan. Nah, cara membacanya boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Tapi yang paling bagus mad arid sukun dibaca 6 harokat. Ini tanda-tanda mad arid sukun. Ini apabila ada alif mawiyah, ya, berupa huruf hidup berada pada akhir ayat atau tanda wakaf atau diwakafkan. Nah, ini cara membacanya boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat. Tapi paling bagus mad arid sukun dibaca 6 harokat. Contoh, Rabbil alamin, Malikin nas, la tudlamun. Nah, ini yang dinamakan mad arid lis sukun. Nah, sekarang contoh lebih jelas, coba kita baca surat Al-Maun bersama-sama, ya. Nah, kita lihat, mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, ini ada contoh-contoh dari mad arid lis sukun, ya, berada pada akhir kalimat atau dalam keadaan wakaf atau diwakafkan. Ini cara bacanya ada 3 macam. Boleh 2 harokat atau 4 harokat dan boleh 6 harokat. Nah, demikian materi PJJ Quran Katis untuk kali ini, anak-anak, ya. Dan materi berikutnya insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa tugas yang ada di bawah ini, ya, harus dikerjakan. Jawabannya nanti dikirim lewat Google Form. Adapun materi pertanyaannya atau uji kompetensinya ini ada di bawah ini. Coba kita lihat bersama-sama. Nah, jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Ilmu yang khusus mempelajari cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, yaitu A. Ilmu fikih, B. Ilmu tauhid, C. Ilmu tajwid, D. Ilmu tasawuf. Pilih salah satu. Terus yang kedua, membaca Al-Quran dengan baik dan benar hukumnya A. Sunnah, B. Wajib, C. Makruh, D. Haram. Nah, pilih salah satu jawabannya. Nah. 3. Sebutkan 3 huruf mad. A. Alif waw ya, B. Ba ta sa, C. Fa qaf lam, D. Mim nun kaf nun. Huruf mad. Bukan, pilih salah satu dari pilihan 3, 4 ini. Yang keempat, mad menurut bahasa artinya adalah A. Bacaan, B. Memanjangkan, C. Meneruskan, D.
berhenti. Ya, menurut bahasa ya. Kan ada menurut bahasa, menurut ilmu tajwid. Ini apa kalau menurut bahasa artinya dari mat? Yang kelima, secara umum mat dibagi menjadi titik-titik bagian. Ada berapa bagian mat itu? Nah, A6, B7, C5, D2. Secara umum ya, secara umum ada berapa bagian? 6. Pengertian dari liwat menurut bahasa adalah titik-titik A panjang, B pendek, C berganti, D memantul. Di pengertian mat liwat tapi menurut bahasa. Ini artinya apa? Ini salah satu. Nomor 7. Contoh bacaan mat arid bisukun adalah A. Rabbil alamin, B. Wa auhayna, C. Sami'an basiro, D. Min syai'. Contoh bacaan dari mat arid bisukun. Nomor 8. Pengertian mat len menurut bahasa adalah titik-titik A mengganti, B lunak, C panjang, D meneruskan. Nah, mat len menurut bahasa artinya apa? Pilih salah satu. Terus nomor 9. Pengertian mat arid bisukun menurut bahasa adalah mengganti bacaan tanwin, B bacaan lunak, C bacaan panjang karena ada sukun, D menghentikan bacaan. Ya, arid sukun menurut bahasa. 10. Yang dimaksud dengan mat iwad menurut ilmu tajwid adalah A. Mengganti bacaan tanwin, B. Bacaan lunak, C. Bacaan panjang karena ada sukun, D. Menghentikan bacaan. Nah, ini 10 soal ya, dijawab semua, kemudian jawabannya dikirim ke Google Form. Nanti insya Allah kalau sudah kumpul akan saya nilai semua. Nah, anak-anakku semua, demikian kiranya pertemuan kita pagi ini. Untuk itu sekali lagi mari kita tetap semangat, jaga kesehatan ya, tetap gunakan protokol kesehatan agar anak-anak senantiasa tetap sehat selalu dan selamat dunia akhirat. Mari pertemuan pagi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.